Hari ini kita membahas nggak korup, nggak Islam, saudara. Pokoknya semuanya insya Allah, ya saudara. Nah, makanya ya, ini ACT, Aksi Cepat Tilep. Wah, ada aja nih siapa yang ngomong nih. Kita live kan ini Royal Club ini ya, aksi biar ditangkap lu no. Aksi cepat tilep. Aksi cepat tilep. Nah, ini ACT nilep donasi buat kepentingan pribadi. Cucu Nabi teriak lantang. Wah, ini cucunya Nabi Lembaga ini juga mendukung gerakan radikalisme dan separatisme. Ini cucunya Nabi juga marah nih ya. Ini cucunya Nabi yang laporin saya ke polisi nih. Nah, ini ya cucunya Nabi. Sebentar. Saya lupa nih, belum saya masuk nih. Gila juga ya, cucunya Nabi. Nah. Oke, saya share screen dulu ya. ACT nilep donasi buat kepentingan pribadi. Cucu Nabi teriak lantang. Lembaga ini juga mendukung gerakan radikalisme dan separatisme Syria. Ya, ini yang laporin saya ke polisi nih. Ya. Luar biasa nih ya. Nah, dan melalui orang ini saya langsung dapat warga negara. Ini ya, cucu Nabi. Nah, ini cucunya Nabi ini ya, cucunya Nabi. Nabi Cabul, cucunya Nabi Cabul. ACT nilep donasi buat kepentingan pribadi. Cucu Nabi Cabul teriak lantang. Lembaga ini juga mendukung gerakan radikalisme dan separatis Syria. Nah, makanya ya, kamu ini ada Nabi ke-26 malah kamu caci maki malah dilaporin ke polisi. Coba lihat Damaris. Nggak pakai nilep-nilepan, saudara. Ya, bersih. Ya, terbuka, transparan uangnya, belak-belakan. Nah, kamu pakai dasar apa Islam mau Allah Akbar mau Allah, nggak ada. Anda mau cari organisasi yang bersih kayak Damaris yang nggak ada, saudara. Ya nggak ada. Sekalipun gereja saja nggak berani buka, nggak akan berani buka, dah. Sekalipun gereja, ya. Suriah yang memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW, Nabi Cabul dan sesat. Habib Husin Sihab ikut mengomentari bahas di mana dana umat yang disumbangkan lewat lembaga ini disinyalir digunakan buat kepentingan pribadi. Rasain lu seperti untuk membayar gaji dengan nominal ratusan juta. Aduh, luar biasa ya. Husin Sihab mengaku senang dengan pengungkapan kasus ini. Ya, karena dia iri. Kata dia gelagat ACT memang sudah dicurigai dirinya sejak lama. Bahkan dia mengatakan ACT ini tak hanya mengambil donasi untuk memperkaya diri, tetapi mereka juga menyalurkan bantuan buat kelompok teroris di dalam dan luar negeri. Itu ya. Gimana dengan Damaris? Wah, nggak ada. Nggak ada yang transfer ke saya, nggak ada. Semuanya untuk yang ada di Indonesia. Untuk orang miskin, untuk pengobatan, beli ambulan, ya. Dan juga untuk kegiatan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Bahkan ya kita sekarang sedang mengajukan proses ya. Kita sedang proses untuk anbinya kita supaya kita bisa membantu ya untuk di Indonesia juga. Kita nanti bikin cabang juga di Australia dan yang di ini ya di Australia dan di Amerika ya, Hagios ya. Yayasan supaya komunitas ini kita bisa, komunitas Hagios ya, Hagios Kerk ini bisa menjadi berkat. Orang-orang ketika transfer bisa potong pajak langsung. Lalu dananya kita bisa gunakan untuk penginjilan internasional dan juga untuk diakonia internasional. Fokus kita nggak cuma Indonesia, kita mau tolong juga ya, kayak Somalia dan yang lain-lain kita juga mau tolong ya. Wah, luar biasa. Untuk menolong itu kita harus siapkan jejaringnya, ya. Kirbatnya harus kita siapkan jejaringnya, ya. Untuk penginjilan internasional dan untuk diakonia. Makanya kita mau bikin baru ya, Hagios Church di Australia, Hagios Church di Amerika,
ya, dan Hagios Church yang ada di Eropa, ya, luar biasa. Saudara yang ikut kelas evangelis, apologetik, ya syaratnya harus ikut kelas saya, nanti boleh, nanti kita bangun sama-sama. Dan nanti itu kita linkkan dengan Damaris supaya kita juga bisa kalau misalnya ada orang mau transfer ke Damaris melalui ini yayasan ini, mereka bisa potong pajak yang dari Amerika semua ya. Nah, nanti kita juga bikin kampanyenya, kita bikin promosinya ya, supaya makin banyak, karena lamban nih, kita cuma kasih makan tiap hari 1.500, 2.000 ya. Makanya nyumbangnya ke Damaris ya, kita masih di kisaran 1.000, 1.500 ya. Kita pengen bisa 3.000 saja, mau 5.000 saja kita ya, berat ya. Ini stuck ya, kita stuck di sini. Memang kita ada, tapi kan itu memang kita sudah sepakat ya untuk tenda para malaikat dan untuk ambulan ini kan kita di luar, jadi nggak boleh motong dari Damaris. Dan juga nggak boleh dipakai juga buat diakonia, makanya kita bedakan. Nah, ayo makanya ya, daripada Anda kasih ke dompet duafa, ditipu-tipu orang-orang Islam, ya ini buat saudara-saudaramu sendiri, ya boleh. Kamu juga akan diberkati, jangan nggak percaya saya, ya. Kalian orang-orang Islam yang ikut nyumbang ke Damaris, jangan nggak percaya saya ikut diakonia, kamu akan diberkati juga, ya. Dan keuangannya terbuka, transparan, ya nggak kayak ACT ini maling semua nih di dalam ACT ini. Ya ratusan juta nih ya. Wah di kita nggak boleh. Ketuanya malah nombok itu Pak Steven. Ya Bu Mantu itu malah nombok itu. Iya malah nombok kalau ada pertemuan di Yakin itu yang bayari Bu Mantu. Kalau ada acara apa-apa kemarin kita beli ambulan ya Pak Steven Bu Mantu urunan sama Pak Suara. Ini malah nombok. Nah, ketua itu malah nombok saudara, bukannya malah terima gaji. Nah, yang terima gaji ya yang di lapang ya. Maksudnya yang ngurusin, tapi bendahara ya malah nombok. Bendahara bukannya malah, ya itu kalau pas lagi ada masalah, yakin bermasalah kan pengurus juga yang urunan, ya kan? Malah nombok kita. Itu namanya benar-benar berbuat kebajikan ya. Nah ini ngeri saudara, ngeri ya. CT ini benar-benar ngerampok Anda ini. Salah sendiri. Makanya orang-orang Islam coba buktikan bagaimana orang-orang Kristen mengelola dan kamu akan diberkati. Diberkati, ya. Jangan nggak percaya, coba saja. Anda pergi ke ACT, kenapa Anda susah? Sekarang Anda pergi ke Damaris, kasih uang muli Damaris. Kalian orang-orang Islam, Buddha, Hindu. Yang Hindu itu banyak ya, yang sudah transfer ke Damaris ya, ada yang ngaku ke saya ya. Pak, saya nggak beragama Kristen, tapi saya rajin donasi dan diberkati. Anda yang beragama apapun ya, Anda pasti akan diberkati. Jangan nggak percaya saya, saudara. Mau yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Anda begitu masuk Damaris, Anda juga akan diberkati. Saya nggak bilang Anda pasti selamat ya. Tidak ada orang diselamatkan karena diakonia itu nggak ada, saudara. Tetapi Anda akan diberkati selama di bumi ini. Ya, ini sampai dia bilang nih, orang Islamnya aja bilang nih. Ya makanya hati-hati kalau mau donasi, jangan di yayasan Islam, donasinya itu di Damaris saja. Makanya hati-hati itu ya. Ya, kantong bocor, kantong bocor dana umat. Sebagaimana diketahui, ACT tengah menjadi sorotan masyarakat setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga itu. Ramainya sorotan masyarakat lembaga ini bikin tagar jangan percaya ACT. Ya, jangan percaya sama lembaga Islam, percuma saudara. Anda mau yang di masjid, mau yang di mana, itu maling semua saudara. Kantong bocor dana umat, lembaga filantropi aksi cepat tanggap limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelola di tengah memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Makanya dulu ya waktu mau dibikin untuk bisnis uang itu, saya bilang nggak boleh. Karena saya sudah pernah melewati masa-masa itu. Saya tanya, kalau rugi siapa yang mau nanggung? Nah itu, ini nggak mungkin rugi, nggak bisa. Namanya dagang kok, ya kan? Kalau rugi siapa yang mau nanggung? Ya kan? Nah, repot saudara. Ya, itulah sebabnya ya nggak boleh. Karena ini nih, ini yang begini-begini nih. Dan saya sendiri sudah pernah ngalami saudara. Ya 4 miliar coba bayangin.
Pusing itu saudara urusannya. Ya, gajinya ya dibandingkan dengan gaji tertinggi di lembaga filantropi Indonesia, yakni dompet duafa misalnya 40 juta. Dompet duafa gajinya 40 juta, saudara. Mumet ndase ya. Gajinya 40 juta, yang lain di bawah 30 juta. Untuk Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa. Mumet ya, saudara. Aduh, entah apa yang dikerjakan juga ya. Bambang Suherman, gaji petinggi filantropi lainnya, rumah zakat lebih kecil. Ya, di kita gajinya paling berapa? 5 juta. Kerjanya 8 jam. Mumet, saudara. Aduh. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih. Waduh, isinya duit tok pokoknya ya. ACT di Tenggarai. Ya, tadi ya. Berdasarkan laporan Tempo, donasi di ACT 2020 462 miliar. Ya, 2020 ya, 460 miliar. Dompet duafa masing-masing 300 miliar. 224 miliar 2020. Ngeri ya. Selain menerima gaji dan fasilitas tertinggi, para petinggi ACT di Tenggarai juga mendulang uang dari bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Ngeri ya, saudara. Coba Anda kepikir nggak itu? Makanya ya kasih ke Damaris. Ya, tiap rupiah yang Anda berikan itu kita pertanggungjawabkan. Ya, coba lihat dompet duafa ada bikin kayak kita enggak? Enggak ada, saudara. Entah duitnya disalurkan kemana juga Anda nggak tahu kan? Ya kan? Nah, coba kalau ke Damaris, semua disalurkan, saudara. Tiap hari kita bagi-bagi ya. Ada 1.000 lebih orang kita kasih makan tiap hari. Belum lagi kita mau bikin ke rumah susun buat mereka. Tenda-tenda persinggahan. Ya, yang bisa kita bikin, kita mau bikin, saudara. Wah, ngeri, saudara. Kalau udah begini gimana nih? Dompet duafa semua, duitnya ditilap semua. Anda kan nggak diberkati jadinya kan? Ditilap semua sama orang-orangnya. Ya kan? Ya itu memang ada di dalam Islam, dibolehkan, saudara. Yang begituan kan boleh kan? Karena apa? Karena nabinya aja kerjaannya ngerampok kan? Nabinya kerjanya ngerampok. Nah, repot, saudara. Karena di Islam dibolehkan. Korupsi itu dibolehkan dalam Islam. Mana coba ayat yang bilang nggak boleh? Ya kan? Maling nggak boleh. Kalau Anda mencuri, copet nggak boleh, potong tangannya, saudara. Kalau korup boleh. Nah, ini bagian dari korup. Namanya pinter katanya kalau korup. Ya. Kalau korup itu namanya pinter. Kalau maling nggak boleh, itu jahat, kriminal. Makanya tidak ada hukuman bagi koruptor di Islam. Adanya hukuman bagi copet, potong tangannya. Kalau koruptor tangannya mana yang ngambil, kan nggak ada, saudara. Nah, namanya pinter namanya. Nah, itu koruptor. Tangannya mana? Kalau copet kan tangannya mana yang buat ngambil ini, potong tangannya. Begitu kan? Nggak ada hukuman bagi koruptor di dalam Islam. Nah, kalau Anda masih bodoh juga, belum pinter-pinter, Anda masih percaya ngasih dana ke masjid, masih dana ke yayasan-yayasan Islam, ya bodoh. Anda pikir panti asuhan itu jualan anak itu, saudara. Ya, banyak panti asuhan di Indonesia dalamnya kosong. Ya, anak asuhnya cuma 2, cuma 3, tapi fotonya berjendek-jendek buat cari dana. Ya, banyak itu orang-orang Islam itu jualan gitu, boleh. Itu yang akhirnya buat ternak anak itu, anaknya nanti buat ngamen itu kan. Siapa itu? Kiai HW itu kan. Nah, Ustadz HW itu yang punya apa namanya? Pesantren itu yang anaknya santri-santrinya dibuat produksi anaknya dipakai buat ngemis di lampu merah itu kan. Boleh itu. Amal soleh, ibadah itu. Kalau Damaris tidak boleh, saudara. Ini ya, pengumuman nih ya. Bagi diaken-diaken Damaris yang Anda hidupnya tidak kudus, ya tidak hidup dengan muhrimnya ya. Suami istri yang tidak hidup dengan muhrimnya, nggak boleh ikut berdiakonia lagi ya. Itu teman-teman korlap semua tolong awasi ya. Nggak boleh.
Kalau diaken yang terus pulang habis diakonia terus check in di hotel yang bukan muhrimnya nggak boleh ikut diakonia lagi. Kita mulai jaga ya teladan hidup Anda karena Anda disebut diaken ya, hidup Anda harus teladan. Makanya diaken ini harus Kristen. Ya kan harus jadi teladan, namanya diaken. Pilihlah diaken orang yang penuh dengan hikmat dan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya, Anda para korlap itu hati-hati. Kalau sudah sampai laporan kita akan cek, ya kita skors nanti tidak boleh ya. Yang berzina itu hati-hati loh itu ya. Siapa? Yang rajin ke pelacuran segala macam untuk itu hati-hati jangan nanti jadi batu sandungan itu. Nanti kita diomongi. Pak Jimmy ini. Tapi kita juga jangan menghakimi terlalu. Kita benar-benar objektif. Dan kita kasih pengertian karena ini terjadi batu sandungan nanti ya, jadi batu sandungan. Jadi masalah moral itu penting sekali ya, dan juga ini ya saudara-saudara diaken ingat ya, yang Anda bagikan itu uang Tuhan. Jadi kalau Anda main-main ya terus Anda masak terus sembarangan, terus ada yang nipu-nipu, tak jamin Anda nggak akan diberkati, tambah kere ya. Tambah kere, tambah susah ya. Jadi itu uang Tuhan, hati-hati ya. Coba deh Anda lakukan dengan jujur, dengan benar, nanti Anda diberkati. Ya, kalau Anda lakukannya nggak jujur, nggak benar, Anda nanti malah tambah kere, tambah susah. Jangan nggak percaya saya. Ya, kalau Anda lakukan dengan jujur, dengan benar, Anda akan diberkati. Nah, saudara, ternyata saudara ACT ini juga dikirim untuk terorisme ya, untuk membiayai terorisme. Ini juga terjadi di Turki, saudara. Yayasan-yayasan amal di Turki itu, uangnya itu dikirim ke Eropa ya untuk membiayai terorisme. Nggak ada ya yayasan Kristen dipakai buat terorisme, nggak ada, saudara. Kalau gara-gara yayasan-yayasan ini, saudara, maka kemarin sticknya saya sempat dipersulit, saudara, mau bikin rekening di bank. Karena saya dari Indonesia kan, namanya kan, tahu namanya. Waduh, ribet pokoknya saudara. Begitu terus kemudian ada orang Belanda yang bantu saya, langsung lancar, langsung jadi. Kurang asem. Saya dicurigai saudara, karena namanya Indonesia banget kan. Karena Indonesia terkenal sebagai eksportir teroris. Dan banyak pendanaan terorisme itu. Ya, padahal saya sudah tulis ini gereja. Setelah diterangkan sama orang Belanda ini gereja. Ini pendeta, pastor, domine. Oh, langsung saudara. Serem ya saudara. Ya saya nggak tahu karena prosedurnya atau karena gara-gara diterangin itu ya. Pokoknya habis itu langsung hari itu kita nelpon, besok langsung jadi rekeningnya saudara. Ajaib memang. Ya hari itu nelpon besok jadi. 6 bulan bikin rekening nggak jadi-jadi. Waduh, pusing sekali. Karena memang gara-gara banyak yayasan-yayasan Islam di sini yang dipakai buat terorisme, masjid-masjid. Itu buat terorisme ya. Nah makanya saudara, ya Anda ya, orang-orang Kristen jangan ngasih-ngasih yang begini ke ini. Itu dijadikan buat ngebom gereja, buat bunuhin kalian sendiri loh, buat membiayai bikin khilafah. Kasihkan ke Damaris. Lihat Damaris kita kelola dengan tanggung jawab. Ya, kita punya aset sekarang ambulan 2 ya. Kita punya aset ambulan, kita punya mesin-mesin yang kita bagikan, ya kita mau beli mesin lagi juga buat di sedulur sikap. Coba, kita banyak berguna. Dan kita lagi mau bikin satu yayasan lagi ya, yayasan atau koperasi lah saya belum tahu ini ya. Ini masih digarap terus sama para pengurusnya ini. Untuk ruang tolong menolong antara orang Kristen. Coba bayangin, udah gini aja masih dinyinyirin ya. Bukannya nyumbang malah dinyinyirin. Aduh, ini gara-gara semua ini gara-gara Pak Santi Amer ini. Pak Santi Amer lagi disalahin. Sebentar jadi kaos dulu. Wah, ini selamat kepada Pak Santi Amer karena SK yayasan sudah jadi, SK perkumpulan dan apa namanya? Yayasan sudah jadi, SK sudah jadi, rekening sudah jadi. Wah, tinggal Bu Linda ya. Itu Pak Paul, Bu Linda itu. Iya Bu Linda, terima kasih Bu Linda nih ya. Wah, tapi ini kita nih ya, dulu kan sulit sekali ya, kita 3 bulan, 4 bulan ya, nggak jadi. Bu Linda masuk 1 bulan diseruduk, memang sulit ya. Bu Linda sendiri pun mengakui ada kesulitan-kesulitan. Tapi diseruduk terus sampai jadi ya.
sampai jadi itu akhirnya jadi ya walaupun banyak halangannya, ruwetnya ya banyak, tapi jadi ya. Yang penting kan jadi gitu loh. Ya, yayasan jadi, SK perkumpulan jadi. Dua ini ya. Aduh, kalau rekening kan otomatis menyusul jadi ya kan rekening. Ini terima kasih buat Bu Linda ya yang luar biasa nyeruduk ini. Waduh, nanti kita mau bikin ini ya, kita mau bikin gebrakan juga beberapa setelah SK dan ini jadi, tapi terutama tolong fokus dengan proyek Pancasila kita. Ya, bagaimana memasyarakat Pancasila ini ya. Kan kita sudah meng-create maskot Pancasila kita kan, Pak Jenderal Tobing dengan Pak Ponto ini kan. Pak Ponto ini kan nanti sudah masuk ke dalam kita jadi harus jadi maskot juga nih Pak Ponto nih. Nah, nanti teman-teman kalau yang maskot Pancasila ini boleh yang Islam juga boleh gabung ya. Betul, itu harus bersifat nasional. Ya, nasional Suku, Buddha, Hindu. budaya, Jadi agama, teman-teman yang Buddha, perilaku. Hindu ya boleh ikut ya. Boleh ikut di dalam perkumpulan Galarua ini karena ini bebas dari agama. Tapi kita minta supaya balik lagi ya, jangan membawa atribut-atribut. Ya, sekali lagi jangan. Jadi teman-teman yang ada di Galarua boleh ya. Ini nomornya Galarua bisa dihubungi ya kalau Anda mau jadi anggota Galarua. Kartunya Galarua minggu ini sudah bisa dibagi ya Pak Santi Amar ya? Sudah Pak, sudah. Mana nih nomornya Galarua nih kok hilang? Oh ini ketemu nih, udah nih nomornya Galarua ya, sudah saya tampilkan. Anda mau member boleh dan kita berharap nanti kita bisa training guru-guru Pancasila ya untuk membantu mengedarkan Pancasila. Kita nih bikin outbound. Outbound Pak Santi Amar bikin outbound Pancasila. Sama training ini mediator Pak Paul. Training mediator. Ya. Yang bersertifikat dari negara. Ya, Anda daripada taburkan yang nggak jelas gitu ya. Oh, gereja-gereja juga nggak jelas ya. Oh, jangan bilang cuma ACT doang, gereja-gereja juga banyak yang nggak jelas. Nah, ini gara-gara ini saya di blacklist sama gereja nih. Ya, pada marah-marah kejang-kejang di gereja-gereja sama saya. Nah, makanya saya mengusulkan ya agar dilakukan audit ya terhadap gereja-gereja. Karena harusnya ya gereja itu membantu jemaatnya yang miskin. Ya gereja itu membantu jemaatnya, bantu nyekolahin jemaatnya, kasih makan minimum ya, dan nyekolahin. Ya di luar itu ya jangan memaksakan diri. Yang penting yang kebutuhan primernya dulu ya, makan, sandang, pangan. Ya kalau papan perumahan itu ya gimana caranya ya bikinkan kos-kosan apa. Mungkin kalau kita Galarua belum sanggup bikin ini, kita bikin tenda-tenda dulu. Tapi kemarin Kesbangpol juga menasihati ya karena beberapa aturan-aturan itu ribet sekali pokoknya. Nah, tapi yang penting aturan-aturan itu kita sudah tunggu. Ini Pak Charles belum kasih kabar loh meetingnya kemarin bagaimana itu ya dengan Kesbangpol dan PBB ya. Saya lupa, sudah seminggu nih. Saya lupa tanya Pak Charles nih. Jadi kapan kita bisa mulai eksekusinya ya? Nah, itu minimum itu ya kita mau, karena sandang pangan papan itu wajib. Nah, gereja-gereja ini harus diaudit juga, bukan cuman ACT saja. Ya supaya jemaah diberkati. Nah makanya udahlah daripada kamu kasih ke gereja, daripada kasih ke lembaga-lembaga Islam, kasih ke Damaris itu udah paling jelas, udah paling benar itu. Ya, itu udah paling benar. Rekeningnya tiap minggu kita tampilkan di sini. Itu udah paling benar, saudara. Yang bilang ACT asli, aksi copet triliunan. Ngeri ya. Benar-benar triliunan ya memang aksinya ini ya. Ngeri, saudara. Ya. Makanya, saudara. Jangan kasih sumbanganmu ke orang nggak jelas. Ini kan jelas kalau di kita. Tiap minggu rekeningnya kita tampilkan. Ya. Dan kita ada audit. Oh, kita sudah diaudit ya. Audit kita, nggak main-main ya. Kita nggak main-main, kita audit juga. Ya. Nah. Ini ada yang bilang usul, butuh manajemen hebat kalau suatu saat donasi Damaris menjadi triliun. Oh ya, benar. Kita akan benar-benar dimanage dengan profesional ya. Dan kita mau supaya ada audit terus ya.
Karena supaya masyarakat diberkati dan yang memberi juga diberkati. Ya. Tapi kalau sekretaris harus cantik, bukan mama, ya nggak bisa juga. Karena kalau cantik kayak korupsi gitu ya pusing, jangan. Kalau cantik itu terus nanti biayanya mahal cantiknya, nanti nilep uangnya yayasan ya jangan. Ya, mak asal jujur, nggak apa-apa, ya kan? Cuma yang paling mengerikan memang yang dipakai untuk dana teroris ya, uang triliunan begitu ya, uang miliaran, uang miliaran ya dipakai untuk terorisme, itu yang mengerikan. Artinya saudara tahu minimum mereka sudah punya 400 miliar, ya kali 2 tadi ya, sama dompet duafa untuk bikin khilafah itu, ya kan? 400 ditambah 300 untuk bikin khilafah, minimum tuh, ya. Ngeri ya saudara. Nah, bagaimana Anda masih mau bersantai-santai, ya lebih senang ngasih ke gereja daripada ngasih ke orang miskin. Repot. Padahal dari gereja duitnya juga mau dilarikan ke luar negeri. Repot saudara. Ya, ngeri saudara. Wah, sebentar. Ini ada yang bilang head speech pengecut. Wah, harusnya bagaimana dong kalau yang nggak pengecut? Kalau saya pulang ke Indonesia, maksudnya saya pulang ke Indonesia. Nah, rumah saya bukan di Indonesia, bukan pulang. Ya, kalau itu namanya pinter saya ini ya, bukan pengecut. Salah Anda. Coba. Bahkan Saifuddin saja nggak bisa bikin kayak saya kan. Saifuddin saja nggak bisa. Anda yang tinggal di Indonesia aja nggak ada yang bisa bikin kayak saya, coba. Ya kan, ada sekali bikin orang Islam bikin malah dikorup kan. Biasa. Coba lihat di gambar Anda sekarang. Nah, ini dia nih hopengnya Gilbert ya. Ternyata waduh, ini dia nih gimana nih kalau udah begini nih gimana nih ceritanya nih. Nggak jauh-jauh pokoknya semua yang cetak korup, dodol gitu semua orang dia nih semua nih pokoknya nih ya. Salah bayar, kelebihan bayar, salah penggunaan uang. Pokoknya selalu hubungannya sama dia ini. Ya. Jadi orang Arab satu ini, orang Yaman satu ini nih. Pribumi Yaman ya. Nah, lihat nih, kita lihat ya. Wah, penyeleweng dana umat. Ya, Anies Cerot. Aduh, Anies Cerot. ACT sering membiayai program pencitraan Anies sejak 2018. Coba ya, Anda kirim uang, kasih dana ke ACT, ternyata buat danain kampanyenya Anies, saudara. Ya, termasuk modus penyelewangan juga. APBD DKI 80 triliun per tahun. Tapi Anies masih saja pakai dana umat untuk program pencitraan dirinya. Ngeri ya. Serem coba, ya. Humanity Food Bus meriahkan puncak HUT 495 DKI. Bersama ACT, Anies luncurkan program Jakarta Careline. Gandeng ACT, Anies salurkan 20 truk bantuan logistik untuk Lombok. Pemprov DKI Jakarta dan ACT gelar makan bersama. Anies wawasan puji muhasabah akbar online ACT. Ngeri ya saudara ya. Ngeri. Terus mau gimana coba kalau sudah begini? Ya kan? Terus gerejanya juga sama, nggak beda. Ya kan? Akhirnya Indonesia kere terus. Dibohongin agama. Ya memang agamanya penipu, agama tipuan, ya. Ustadz-ustadznya nipu, tapi gerejanya ikut-ikut nipu. Waduh, repot saudara. Memang di Indonesia itu yayasan yang bener, yang ini memang damaris lah, ini memang nggak ada yang ngalahin lah, ya. Aduh, ya nggak semua gereja seperti itu, tetapi semua gereja yang saya temuin seperti itu, ya. Tidak semua gereja seperti itu, saudara. Tetapi semua gereja yang saya temuin seperti itu, bingung kan? Bingung, ya kan? Nah, makanya ya, kalau Anda masuk ke gereja, pendetamu nggak ngajari diakonia, tinggalin saudara. Tinggalin. Ya, langsung tinggalin. Ya. Aduh, ini ada yang bilang maling. Iya saudara, pusing saudara.
Pusing saudara. Ya ini Anies dengan Gilbert, satu visi dan satu misi. Dulu itu pernah ada berita itu ya, siapa yang namanya ketuanya itu siapa ya yang kabur ikut-ikutan Habib Rizik, nyusul Habib Rizik gara-gara korupsi dana untuk Palestina sampai duta besar Palestinanya bingung-bingung ya. Nggak ada kok sumbangan ke tempat kita. Siapa ya itu namanya ya? Nasir apa siapa namanya ya? Saya lupa itu. Saya cari. Itu kan korupsi kan, berapa miliar gitu kan. Dikorupsi sama dia, dananya, terus dia cepetan kabur. Terus tiba-tiba beritanya hilang. Tahu siapa ya? Itu yang kabur itu yang dulu kabur sama Habib Rizik itu loh. Bahtiar Nasir atau siapa lu? Bahtiar Nasir ya, Bahtiar Nasir. Nggak tahu deh, saya lupa ingat juga Pak. Bahtiar Nasir ya namanya ya. Oh ya Bahtiar Nasir. Sangka apa nih? TPPU ya, tindakan pencucian uang ya. Nah, ini Bahtiar Nasir ya benar ya. Benar ini orang ini benar nih. Nih. Aksi bela Islam terus diselewengkan. Nah, ini benar terima kasih. Bahtiar Nasir namanya. Pokoknya ya. Nggak salah itu yang sumbangannya ditemukan di Hamas kalau nggak salah Pak ya, atau di waktu perang apa itu? Iya, tapi diselewengkan dipakai pribadi sama dia. Oh gitu. Iya. Berstatus tersangka Bahtiar Nasir dipanggil polisi dekat TPPU dan akhirnya kan dia kabur kan. Ya, terus nggak ada ceritanya lagi ya sampai sekarang kayaknya masih di Arab ya. Belum pulang ya. Polisi memanggil Bahtiar Nasir dalam rangka kasus TPPU ya, pencucian uang itu ya. Nah, ceritanya begini. Kasus dugaan TPPU Yakus ditangani Bareskrim 2017. Aliran dana dari Bahtiar Nasir yang merupakan ketua GNPF MUI ke Turki, padahal dana yang dikumpulkan di rekening YQS untuk donasi aksi bela Islam 411. Diduga dana tersebut diselewengkan. Clear ada. Nanti saya pastikan jumlahnya tapi ada. Ya, ada penyelewengan uang itu ya. Aliran dana dari yayasan ke Turki yang ditujukan ke IHH Humanitarian Relief Foundation. Menurut Kapitra, uang dikirim oleh Islahuddin Akbar, pegawai bank yang menjadi tersangka penyelewengan dana yayasan melalui berbagai rekening. Ngeri ya? Ngeri banget Pak. Ngeri. Terus ada lagi nih. Ada lagi nih. Kapal selam nih. Ustadz Abdul Somad juga korupsi dana sumbangan untuk Palestina. Ya kan? Loh, sign out sebentar. Ustadz Abdul Somad juga digugat ini ya, cuman lolos terus ya. Tiba-tiba kasusnya berhenti, digantung begitu aja seperti es saja. Nah, memang Abdul Somad ini adalah ininya dia ya, adalah senjata khilafah ini. Nah, Ustadz Abdul Somad korupsi dana sumbangan untuk Palestina. Nah, terus ditanya, ada yang nanya kan, buktikan dulu yang dulu dia ngumpulin buat kapal selam itu kemana duitnya, ya kan? Nah itu loh. Nah, kalau kita jelas di sini kita laporkan ya setiap minggu uangnya jelas kemana. Anda tinggal periksa aja kan tuh, Anda sudah transfer uangnya kemana, saldonya berapa, ada semua. Dan lagi yang pegang duit juga bukan saya ya. Ngeri ya. Lah Anda kalau mau begitu gimana coba? Kalau Anda mau terus-terusan, Anda masih mau percaya sama orang-orang Islam begini, kayaknya kasih ke Damari saja, udah jelas itu uangnya kemana. Ya, tapi coba nih, Bahtiar Nasir, Abdul Somad, Adi ACT, Anies Baswedan, Gilbert. Nah, kalau Gilbert ini memang aduh pusing ya, bikin pusing, bikin malu itu ya. Di dalam Alkitab sebutkan ya, orang-orang ini serakah sehingga mempermalukan jalan Tuhan. Ya kan? Mempermalukan jalan Tuhan kita. Bikin malu ya. Nah, akhirnya menjadi hamba uang. Bukannya kemudian membangun supaya umatnya bisa sejahtera. Jadi saudara, ya ini sih kalau cerita orang Islam memang buat cari duit ya, buat politik buat cari duit. Tapi kalau Anda seorang Kristen, terus Anda membangun gereja, terus Anda kaya raya, sementara ada jemaat yang miskin, itu ada nggak beres. Tinggalkan saudara.
Kalau ada jemaat yang miskin nggak bisa bayar sekolah sampai nggak bisa makan, sementara pendetanya kaya, tinggalkan gereja itu, berarti gereja itu ada yang nggak beres, saudara. Apalagi yang Anda mau pertahankan di situ. Orang-orang ini mempermalukan jalan Tuhan. Ya, orang-orang ini justru yang menghambat Injil itu diberitakan. Tapi kalau Anda lihat ada gereja, jemaatnya semua, tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, ya seperti dalam Kisah Rasul 2 ya. Karena setiap orang itu berbagi. Anda berjemaatlah di sana. Ya. Makanya kita embun pagi ini kita mau bikin yayasan supaya jangan sampai ada yang kere, saudara nggak bisa makan minimum. Tapi kalau mau berobat Anda bisa kerja, tapi mau ya kerja dong. Makanya harus ada komunitas yang ketemu, ya ketemu kopdar. Ya, mau minta ini ya kita datang, temu. Jangan Anda nggak berani tampak muka ya, susah kita juga ya kan. Sudah banyak ya, yang kita tolong juga sudah banyak. Ada yang berusaha ngakalin kita ya, pura-pura kecelakaan. Ya kan, akhirnya kecelakaan beneran. Mumet saudara, ya jangan. Karena ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Itu yang mau kita tolong. Gantian, namanya tolong menolong itu gantian. Ya, jangan semuanya Anda mau borong semua. Anda kalau sudah sekali ditolong, gantian yang lain. Semuanya maunya Anda terus yang ditolong ya jangan. Yang lain juga mau ditolong ya. Dana kita semuanya. Makanya supaya semua orang bisa ditolong, ayo semua menabur ya di Damaris supaya banyak yang kita bisa tolong. Termasuk nanti di Embun Pagi ya, kita buka rekening Embun Pagi untuk internal kita sendiri supaya untuk ruang tolong menolong. Ya. Slogannya sih peduli sama kemanusiaan. Tapi kok kena dugaan penyelewengan dana donasi? Hede, ada apa lagi sih? Jadi gini, hashtag jangan percaya ACT sempat trending di Twitter gara-gara dugaan penyelewengan dana donasi oleh aksi cepat tanggap. Gimana enggak? Dilansir dari majalah Tempo, salah satu dugaan penyelewengan dana tersebut yang dilakuin sama ACT adalah dana donasi buat Soeharno korban kecelakaan truk di Yogyakarta 2021 kemarin. Setelah ditelusuri, dana yang kekumpul buat Soeharno udah sekitar 412 juta rupiah. Tapi malah yang didonasiin cuman bahan-bahan kebutuhan pokok, uang sebesar 3 juta rupiah, kasur sama kru kaki aja. Sisanya kemana tuh? Mana tiap ditanya dananya kekumpul berapa selalu nggak ada jawaban pasti lagi. Janji tim ACT ke Pak Soeharno juga banyak yang belum terrealisasi. Gak cuman itu, belum lagi ada 4 kampanye yang gak sesuai sama fakta. 2 tudingan kasus penggelapan uang wakaf dan 3 pemotongan dana donasi lainnya. Itu juga baru yang ketahuan aja. Mana nih? Dari interview Tempo dan mantan presidennya ACT, terungkap kalau gaji petinggi-petingginya bisa di atas 50 juta rupiah. Sampai ada yang nyentuh ratusan juta rupiah loh. Bahkan mereka disediain tunjangan lainnya, kayak gaji hari raya, mobil, asuransi, dan juga rumah. Duh, kalau sampai dugaannya bener kelewatan sih ya. Udah gajinya gede dan dapat tunjangan, kok masih aja nyomot sana sini? Mana yang dicomot duit donasi lagi? Menurut lo gimana ya Ramania? Coba. Gila bener. Mumet. Gila bener gila. Dan yang mengerikan itu pokoknya gini loh. Ini dia bersama dengan tadi ya Bahtiar Nasir, Yusuf Mansur, Abdul Somad. Pokoknya ikon-ikon ini dipakai terus dia buat ngumpulin duit buat persiapan khilafah. Sebetulnya itu loh. Ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Gimana coba kalau sudah begitu? Sementara orang Kristennya nggak berani. Orang-orang Islamnya ditipu kayak gitu saja, yaitu orang-orang Islamnya ditipu habis-habisan begitu ya. Nah, orang-orang Kristennya lomba-lomba ngumpulin duit supaya pendetanya kaya. Apa kepikir nggak pendeta itu supaya jemaatnya bisa sekolah? Pikir nggak pendeta-pendeta itu supaya jemaatnya bisa makan, bayar listrik? Nggak kepikir loh. Ya kan? Malah duitnya mau dilarikan ke luar negeri itu 2 triliun. Loh kita ngelibas orang-orang Islam, kita juga harus bercermin. Nah, ini ada yang bilang mualaf center dananya kemana semua. Tilep lah sama Hani Christian sama Stephen Indra lah. Ya kan? Ditilep. Ya kan?
Orang Islam memang goblok ya. Tapi orang Kristennya juga ikut-ikutan goblok akhirnya di framing-framing begitu nggak karu-karuan. Makanya ya, Anda daripada donasi-donasi nggak jelas, berdonasilah ke Damaris. Itu uangnya jelas, peruntukannya buat apa. Lanjut dulu. Itulah sebabnya kita buka-bukaan masalah keuangan ya Damaris ya. Karena bagaimanapun juga keuangan yang sehat itu yang terbuka. Gereja harusnya terbuka keuangannya. Saya mengusulkan ada audit ya gereja itu. Dan sebetulnya kembali ke fungsinya, bukan cuma diaudit. Gereja itu fungsinya apa sih sebenarnya? Ya. Nah, seharusnya gereja itu fungsinya juga memberi makan orang miskin. Karena itulah teologi dalam Alkitab. Kalau ada gereja tidak mengajarkan diakonia untuk orang miskin, itu gereja pasti sesat. Pasti sesat. Pasti masuk neraka sak pendetane. Masuk neraka sak jemaat-jemaatnya. Ya, ayatnya sudah jelas ya. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Kalau gereja tidak berdiakonia, pasti masuk neraka. Kalau Anda bisa sangkal, saya kasih dananya Damaris, saya kasihkan semua tuh. Kalau Anda bisa nyangkal, Matius 25 ayat 42 sampai 46. Ya. Berarti kan salah kan selama ini kan. Enak aja ya bisa, saya tinggal ngomong sama ibu mantu sama ketua, mereka juga pasti rela. Tapi mereka tahu, ya itu mustahil. Matius 25 ayat 42 46 itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri langsung. Ya. Dan itu diberitakan kepada siapa? Kepada 12 muridnya. Artinya itu nggak main-main. Itu perintah khusus. Ya. Supaya diajarkan turun-temurun. Tapi kalau gereja tidak berdiakonia, waduh, cilaka saudara. Cilaka. Nah, lihat ya. Sekarang ini ya, gereja sibuk mencari kekayaan. Sementara orang-orang Islam sudah siap ya untuk mendirikan khilafah. Kan dana-dananya kan diselewengkan semua kan. Yang katanya mau buat orang miskin, buat bantu supir truk, mau buat bantu orang siapa lagi. Semuanya diselewengkan semua. Nah itu tadi ya, pendeta-pendeta guru-guru palsu, hedonisme itu. Nah, gereja berbuat apa? Gereja berani ngomongin saya ini pengkhianat. Yang saya lakukan di Indonesia lebih besar daripada yang gereja-gereja lakukan di Indonesia. Coba, GPI ada bikin apa? Ada nggak GPI bikin yang seperti kita lakukan? Nggak ada, nol. Nggak ada, saudara. Ada nggak gerejanya Gilbert bikin yang seperti kita lakukan lebih besar dari kita lakukan? Nggak ada. Tony Daud itu yang ngatain saya pengkhianat. Emang Tony Daud ada bikin apa selain ngelindungin koruptor? Ya kan? Tony Daud kan jadi pendeta ngelindungin koruptor, SBY. Ada bikin apa coba Tony Daud buat Indonesia? Nggak ada. Justru saya ada bikin banyak buat Indonesia. Ya kan? Nah, itu aja masih dibilang koruptor. Lalu yang nuduh saya koruptor ada bikin apa buat Indonesia? Yang nuduh saya pengkhianat ada bikin apa buat Indonesia? Nggak ada lah. Ya kan? Anda jemaatnya goblok juga ya, jadi jemaatnya Tony Daud sama jemaatnya Gilbert. Anda kan masuk neraka loh. Anda masuk neraka, bukan saya nyumpahin. Alkitab yang bilang, Anda tidak diajari untuk berdiakonia oleh pendetamu. Masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu masuk neraka. Anda itu bareng-bareng sama Muhammad, sama orang-orang Islam itu. Karena Anda tidak berdiakonia. Diakoniamu hanya pencitraan. Semuanya ya. Lihat Damaris belajar. Ya, marturia diakonia kita dengan benar-benar kenceng. Gitu ya. Gereja yang tidak ngajari jemaat untuk berdiakonia masuk neraka loh pendetanya saat jemaat sisan. Makanya tinggalkan gereja itu daripada kamu masuk neraka. Tertawa Cat, luar biasa ya. Ini benar ya Toto. Yang berkata Pastor Paul pengkhianat, mereka merasa terganggu dan memadukan perpuluhannya. Aduh ya. Nah, ini ada lagi nih mualaf center nuduh saya ini penipu. Balik. Bekas penjahat dengan orang yang lagi jadi jahat itu beda ya. Kalau Hani Christian sama Stefan Indah itu lagi ngeruk duitnya umat Islam. Dia itu Cina-Cina pengkhianat yang sudah bangkrut dulu jadi Kristen bangkrut.
lalu pindah jadi Islam buat bisa bodoh, bisa nipu kalian. Saya ini orang Cina, dia kan Cina. Otak Cina, kita sama-sama otak Cina, kita ngerti. Ya, mengapa jadi Islam? Karena buat nipu orang-orang pribumi yang goblok-goblok ini. Mengapa orang Cina mau jadi Islam? Buat nipu orang pribumi yang goblok-goblok ini, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri, saudara ya. Makanya ya, kalau saya memilih ya, saya memilih untuk bertobat. Ikuti jalan Tuhan. Makanya penjahat ini ya, yang dipilih Tuhan buat kasih makan Indonesia kan. Kenapa bukan orang baik kayak Saifuddin, kayak Yosua Tewu yang ngaku-ngaku baik. Yang dipilih Tuhan buat ngasih makan Indonesia. Tapi penjahat, pengkhianat ini, yang anak iblis ini yang dipakai Tuhan kan. Karena itu tadi, ketulusan hati. Ya kan? Sampai kiamat juga Saifuddin sudah bikin kayak saya, nggak bisa, saudara. Oh, talentanya masing-masing talenta gundulmu, tititmu bengkok. Bukan talenta, Dul. Mau apa enggak? Udah gitu aja. Mau apa enggak? Itu mah bukan masalah talenta, Dul. Masalah mau apa enggak. Dan memang kapasitas hatimu nyampe enggak. Kayak Mualaf Center ada bikin apa coba? Kalian orang-orang Islam apa enggak bingung? Mualaf Center ada bikin apa buat Indonesia? Ya. Dompet duafa ada bikin apa buat Indonesia? Ditipu semua. Tujuannya buat Anies doang kan? Ya. Yang kamu tuduh pengkhianat ini, yang tuduh kalian penista agama ini sudah coba. Luar biasa kan? Ngeri. Waduh, Muhammad mah nggak ada apa-apanya dibanding saya. Muhammad mah cuma bisa ngehe doang. Silakan Pak Yosa. Iya, thank you Tuhannya Tritung Penghujat, Zang, dan juga Tuhan yang ada di sini. Kamu nampakkan wajah dulu baru boleh ngomong. Kalau nggak punya titit nggak usah di sini. Ya, nampakkan wajah dulu ini ya. Orang Islam sini kalau mau ngomong ini kakak nabinya aja terkencing-kencing ya, nggak berani nongol. Nabinya kamu aja takut sama saya, apalagi umatnya, makanya umatnya pada nggak berani kan, nampakkan mukanya kan, goblok juga. Nampakkan muka dulu ya, baru boleh ngomong. Orang Islam, kasihan ditipu semua dananya habis-habisan lo dipakai buat ngehe lo duitnya lo, dana mualaf center, dana dompet duafa, dana ACT dipakai buat ngehe sama ustadz-ustadz lo semua lo. Aduh. Belajar sama orang Kristen. Kita ada teman kita salah, kita kritik ya. Kalau gereja terbuka. Orang Islam biar buat ngehe juga. Yang penting Allahu Akbar. Pokoknya Muhammad biar cabulnya kayak apa. Pokoknya Muhammad. Biar sesatnya cabulnya nggak karu-karuan. Pokoknya luar biasa Muhammad. Nomor 1 pokoknya biar cabulnya. Nomor 1 cabulnya, nomor 1 sesatnya. Maksudnya begitu ya. Aduh, orang Islam. Oke nih, apa lagi mau lanjut tadi nih Pas. Nah ini nih ya, duit sedekah buat cicil rumah, foto sosok istri ketiga pendiri ACT dicari-cari. Jenderal Polri sampai turun tangan. Coba ya, istri ketiga pendiri ACT, Ahyudin yang katanya dapat rumah dari duit sedekah, dicari-cari netizen. Ya. ACT namanya Ahyudin ya, Ahyudin Muhammad, pokoknya nggak jauh-jauh dari itu dah, menggelontorkan duit sedekah buat mencicil rumah pribadi. Ya, pendiri ACT digunakan mendirikan rumah cicilan itu untuk istri ketiga. Foto sosok istri ketiga dicari-cari. Buat ngehe kan udah bilang saya tadi kan, kalian orang Islam ya, duitnya dikumpul-kumpulin, akhirnya buat ngehe doang ya. Waduh. Terus ada yang bilang, di surga itu kameranya nggak ada alkoholnya. Iya, karena apa? Karena alkoholnya sudah menguap, dibakar sama api neraka kan. Surganya Islam itu kan nerakanya kita kan. Surganya Islam itu adalah nerakanya orang Kristen, saudara. Saudara bayangin ya, ngehe tiap malam tapi bisa nggak keluar spermanya. Artinya apa? Sudah dingehein, masih perawan juga. Artinya itu cuma ilusi, saudara. Saudara cuma diiming-imingin, kepengin, tapi nggak bisa dilampiasin. Itu kan kayak neraka, saudara. Apa enak kepengin tapi nggak bisa dilampiasin. Merawanin orang tapi orangnya tetap perawan terus. Berarti kan nggak, berarti kan gagal kan.
minum kemer alkoholnya sudah terbakar api neraka. Saudara paham kan? Kenapa kemer di surga Islam nggak ada alkoholnya? Karena sudah terbakar sama api neraka. Ya. Surganya Islam itu nerakanya orang Kristen itu loh. Makin terbukti kan? Tapi ini serem ya. Ini benar-benar duitnya buat ngehe ya. Ya, buat ngehe, waduh gila ini orang-orang Islamnya mau juga ya. Kalau pendeta-pendeta mending ya untuk memperkaya, isinya tetap nggak boleh lebih dari satu. Nah itulah salahnya pendeta-pendeta nggak ngajarin poligami sih. Dari poligami jemaatnya pergi kabur. Pokoknya bangkrutnya pendeta begitu poligami langsung bubar jemaatnya. Makanya pendeta-pendeta GPI yang poligami, yang selingkuh-selingkuh itu pada diem-diem ya, dan dilindungi sama sinodenya kan, dilindungi sama sinodenya pendeta-pendeta yang poligami ini. Terus ada yang orang Islam ini, Pak Paul ini pendeta palsu, kamu goblok kamu, terus apa lagi? Kamu tanya sama TV One itu loh, sudah pergi ke sinodenya saya yang lama itu loh. Nah, ya kan, TV One itu kan orang Islam itu kan, Mbak Balkis itu kan. Nah, dia kan sudah tahu saya pendeta dari gereja tertentu ya kan. Mantai pendeta abal-abal, goblok juga nih orang Islam. Kamu tanya sama TV One tuh, saya pendeta di gereja mana dulu. Ya. Nah, sampai sekarang saya juga masih bukan pendeta, pastor sekarang ya. Jadi Hagioscar Internasional ya, kita ini adalah gereja internasional. Tidak ada kata pendeta di sini, adanya pastor, gembala, adanya prophet, ya, adanya evangelis, adanya apostel. Kita ya, ada 5 jabatan ini. Makanya nanti kita ada kelas evangelis lanjutan ya. Itu ada kelas evangelis lanjutan itu tujuannya untuk Anda bisa mengenali karunia-karunia Anda. Lalu Anda melatih. Nah, lalu kita ada kasih sertifikat ya, itu untuk pelatihan. Semua dimulai dari evangelis, dimulainya dari evangelis. Ya. Ngeri ya, orang-orang Islam ini ditipu. Ternyata Anda ngumpulin duit buat ngehe doang, buat ngehe ininya kalian ya kan, buat ngehe, buat ngebom gereja, buat perang. Nggak ngerti ya, makanya Anda nggak diberkati, kere terus ya, makanya Indonesia kere terus. Padahal banyak sedekah tapi kere terus ya. Sedekahnya miliaran tapi kere terus. Nah itu loh, termasuk orang yang di gereja. Kenapa kamu nggak diberkati Tuhan? Lalu kamu kasih ke gereja sama pendetanya buat beli Alphard, beli limosin, ya kan? Coba Anda kasih ke Damaris. Orang-orang yang banyak bersedekah donasi di Damaris, semua diberkati Tuhan. Bahkan saya pun diberkati Tuhan. Bukan karena saya duitnya Damaris kasih ke saya, nggak ada serupiah pun. Tidak, Anda yang bisa menemukan duitnya Damaris ada serupiah masuk ke saya, ya saya akan bilang sama Ibu Ketua dengan Pak Ketua supaya duitnya Damaris kasihkan ke Anda semua. Anda yang bisa menemukan, bisa membuktikan ada 1 rupiah duitnya Damaris masuk ke rekening saya. Ya, yang ada adalah duit dari rekening saya masuk ke Damaris. Ada banyak ya, duitnya Pak Ketua, Ibu Ketua masuk ke Damaris, duitnya pengurus masuk ke Damaris banyak. Ya, bahkan kalau ada diaken-diaken yang ada bermasalah, kami urunan saudara. Kami urunan, beneran ya, bukan ngambil dari duitnya Damaris, kami yang urunan. Ya, makanya kita lagi bikin sistemnya ya. Sebab kalau kita urunan seberapa kuatnya kita. Tapi kalau kita ada yayasan Embun Pagi, ruang tolong menolong. Jadi kita untuk kita, ya. Wah, itu nanti akan luar biasa sekali, saudara. Ya, sebentar. Ini sebelum kita kebablasan, kita akan... Kenapa orang-orang bisa terhipnotis, ya? Karena kalian tidak memakai otaknya, ya, tidak memakai logika. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya. Makanya firman Tuhan bolak-balik bilang apa? Ujilah aku, ujilah segala sesuatu. Uji, selidikilah yang benar, cari yang benar. Beda kalau di Islam, jangan nanya. Kalau nanya kamu nanti di neraka ditambahi hukumannya. Karena semua orang Islam kan pasti masuk neraka kan? Ya kan? Semua orang Islam itu pasti masuk neraka. Nah, terus di Al-Maidah 101 dibilangin, ya kan? Kalau di dalam surat Maryam itu kan, surat Maryam 71, semua orang Islam pasti masuk neraka. Al-Maidah 101 bilang jangan banyak nanya. Nanti kamu ditambah hukumannya di neraka.
Nah, orang Kristen karena setiap hari kumpulnya sama orang Islam, pikirannya sama tuh kayak gitu. Jangan banyak nanya sama pendetanya daripada diomelin. Nah, makanya Anda ikut kelas evangelis supaya di situ Anda diajari kritis, ya. Nah, kemudian Anda diajari ya untuk mengerti bahwa pendeta itu bukan biji matanya Tuhan. Ya, pendeta itu banyak yang bisnis. Kalau sudah bisnis itu bukan biji mata lagi, saudara. Ya, tapi orang-orang yang melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja, salah saudara. Melayani Tuhan itu apa? Ketika dia melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Anda memberitakan Injil di pinggir-pinggir jalan itu pada orang-orang yang bukan Kristen. Bukan jadi artis. Ya. Dan kedua, Anda, artis itu maksudnya itu Anda khotbah dari satu gereja ke gereja lain. Oh itu memberitakan ini? Oh bukan. Memberitakan itu kepada orang yang belum percaya. Ya belum percaya Yesus. Terus berdiakonia. Kalau Anda tidak berdiakonia, Anda masuk neraka. Ya, itu orang yang melayani Tuhan, itu namanya orang-orang berdiakonia. Seperti para penatua Damaris ini sedang berdiakonia. Nah, lalu para diaken-diakennya ini sedang melayani Tuhan juga. Kalau hatinya tulus, ya dia akan diberkati. Kalau dia curang, ya nanti akan menerima kutuk justru. Ya, ngeri ya. Nah, itu namanya melayani Tuhan. Oh ya tadi ya, mengapa? Karena nggak pakai otaknya. Orang-orang Kristen tidak beriman, orang-orang Kristen tidak mau mempelajari Alkitab dengan akal budinya. Ya, kalau orang Kristen mempelajari Alkitab dengan akal budinya, maka dia akan menjadi bijaksana ya. Dia akan menjadi bijaksana dan dia akan berhikmat dan akan diberkati. Kenapa orang Kristen rajin ke gereja tapi nggak diberkati? Karena dia tidak berakal budi. Dia nurutin kata pendetanya walaupun pendetanya bohong. Ya, nah, karena waktu itu pendeta bohong, Anda nggak ngerti kenapa Anda nggak pakai akal budi Anda. Ada gereja yang baik, oh banyak, ya banyak. Salah satunya alma mater saya dulu itu baik, saudara. Tetapi masalahnya ada banyak gereja yang nggak baik, saudara. Dan banyak gereja yang nggak baik, yang memang berbisnis. Tadinya gereja itu baik, di tengah jalan dia belok. Tadinya baik, saudara, tulus, saudara. Tapi di tengah jalan dia belok, karena dia ngelihat duitnya banyak. Langsung dia bingung. Kalau udah cita duit, nggak terbuka, mumet. Mau Islam, mau Kristen, mau agama apapun, ya. Kalau udah cita duit, kita harus terbuka, saudara. Ya, itu pengalamannya. Karena uang itu tuh bisa itu tuh setan ya, bisa jadi setan. Ya, tetapi uang itu bisa menjadi sahabat. Alkitab sudah menjelaskan dengan lugas sekali ya. Mamon itu ya, uang itu adalah setan. Tetapi ya, mamon itu bisa menjadi sahabat apabila kita bisa mengendalikan itu. Makanya saudara, ya, ayo. Damaris, Damar Kasih, Galaura ini organisasi yayasan yang terbuka. Daripada Anda kasih ke ACT, ke Mualaf Center, isinya dimaling tok, saudara. Anda percaya nggak itu si Ani Christian, Stephen Indra itu jujur? Irena nggak ada duitnya ditilep tok, saudara. Mualaf Center buat mualaf, buat membantu mualaf, bohong, saudara. Nyatanya duitnya kan nggak dibuka kan? Anda tahunya dari mana buat bantu mualaf? Anda kirimnya 1 miliar, yang dipakai buat bantu mualaf cuma 10 juta. Kayak itu tuh ACT tuh, umurnya 400 juta, yang dikasihkan cuma 3 juta. Ya kan? Kalau Damaris jelas, saudara, uangnya jelas, semua penggunaannya semua transparan. Ya, luar biasa, saudara.